Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Epifanias bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, karena suasana kita masih tahun baru, saya mengucapkan keluarga Pendeta Erna Baban beserta anak-anak selamat tahun baru untuk kita sekalian. Mari kita boleh bersalaman kiri dan kanan kita. Siapa tahu tadi kita belum sempat bersalaman. Ya, terima kasih. Mengawali tahun baru ini, saya yakin kita sudah mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani tahun ini. Bagaimana kita mau mengisi, membuat program-program ataupun rencana-rencana kita di tahun ini. Pada waktu jam 00 tanggal 1 Januari di awal tahun, pasti saya harap kita berkumpul dengan keluarga ataupun dalam kelompok komunitas yang tertentu mengadakan ucapan syukur sembari mengatakan selamat tinggal tahun yang lalu yang buruk dan menyambut tahun baru penuh harapan. Amin. Hari kemarin adalah sejarah atau kenangan, ya. Kita dapat memetik mana yang terbaik bagi kita. Hari ini adalah goresan. Apa yang mau kita tuliskan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Hari esok adalah harapan. Saya yakin demikian di awal tahun biasanya kita sudah mempersiapkan program-program ataupun rencana. Baik program tahunan di gereja, di tempat kita bekerja, di sekolah, di perusahaan, bahkan di rumah tangga kita. Karena kita tadi sudah mendengar warta akan diadakan rapat huriah. Rata-rata semua gereja-gereja akan membuat program-program. Cuma kita jangan terperangkap dengan program yang hebat yang mengeluarkan anggaran pengeluaran ratusan juta per tahunnya. Tapi justru inilah kebanyakan gereja telah melaksanakan, apalagi gereja-gereja yang besar. Bagaimana dengan gereja-gereja kecil? Apakah program mereka tidak menggigit? Apakah program mereka ini tidak kena menengah dalam kehidupan? Tapi inilah yang menjadi satu pergumulan bagi kita.
semua pengurus baik kategorial ya, dan dewan-dewan, seksi-seksi, kita harus berpacu bagaimana untuk mewujudkan penata layanan visi misi gereja kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekitar kita, bukan hanya untuk mewujudkan sentralisasi seperti yang sudah digaungkan dalam gereja kita HKBP ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah kita diajak untuk mengevaluasi apakah program yang sudah kita buat menjadi berkat bagi keluarga, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, dan apakah dengan program itu bertumbuh iman kita atau kita semakin jauh dari Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagi setiap orang percaya yang sejati, bagi orang tua, pemimpin, pelayan-pelayan hamba Tuhan. Kita harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Sebab itu bagaimana kita mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sama seperti orang tua ya. Kita orang tua pasti mengharapkan bagaimana anak-anak kita akan memiliki harapan yang besar bagi mereka. Bagaimana pekerjaannya, bagaimana jodohnya, bagaimana keluarganya kelak. Kehidupan rumah tangganya kelak, akur atau tidak bahagia. Jadi ada banyak hal yang kita pikirkan. Sebab itu sesuai dengan topik minggu kita, kehendak Allah diwujudkan di dalam Kristus. Ada sebuah ilustrasi sepasang kekasih, mereka ingin membentuk rumah tangga, tetapi tidak disetujui oleh orang tua laki-laki. Karena apa? Karena bukan baru Batak yang jadi paru main orang tuanya ini. Selang beberapa waktu maka istrinya akan melahirkan. Mereka dalam ekonomi pas-pasan. Lalu dia telepon bapaknya di kampung. Bapak, kirim joloto uang tuawin tuahai. Neng sorang pahopum, arang pahopukui. Bah, songoni 50 ni roham tuau. Puasa diri itu halak ioninna. Langsung teleponnya ditutup, tak ada lagi komunikasi. Esoknya si anak ini terus menelpon ayahnya untuk dapat memberikan uang dana persalinan istrinya. Lalu dia mengatakan, "Dang oloho makirim hepengi jo tuau inna." Ada ngoloau. Molo songoni, molo tubu, pahopumon. Satabi diho hubay nanon guarna si bagurtano inna. Bah. Puasa ibe ko guarna si bagurtano inna. Baido. Ubereng di gereja. Bulanan neng roon adong padidion. Tema asagabi opung si bagurtano ho inna. Ujungnya Roma bapak non, unang bayan guarne, tuema sadia narik kok dihoin na, alai bayan ma guarna, satabi mula dong guarna sarupa, bayan ma guarna si hapo sanda, asa opung si hapo sanawin na. Jadi tersongoni ma gudang hala akayanakon, mau menyenangkan hati orang tua, tapi tidak tepat yang dilakukan.
keinginan orang tua bukan itu yang mau diwujudkan. Terkadang kita mau memberikan kekecewaan dan kekecewaan bagi orang tua kita. Inilah kita sebagai orang muda. Kita tidak dapat melihat apa harapan orang tua kita. Lalu dalam keimanan, dalam iman kita, bagaimana kita dapat mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Di dalam perikop kita ini, LAI memberi judul Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yesus sama statusnya dengan orang berdosa? Mengapa Yesus harus dibaptis? Sehingga dia datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sementara pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah pembaptisan pertobatan. Apakah Yesus memerlukan pertobatan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi Yesus dibaptis untuk melakukan kehendak Bapanya. Artinya adalah bahwa baptisan itu adalah saat pengambilan keputusan untuk dilantik menjadi raja, menjadi nabi, dan juga menjadi imam. Inilah jabatan yang diberikan kepada Yesus pada saat dia dibaptis. Itu yang pertama. Arti baptisan yang kedua bagi Yesus itu adalah mengidentifikasikan dirinya hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia berdosa, dalam kemiskinan kita, dalam ketidaksanggupan kita. Dia hadir untuk memberikan kehidupan. Dia hadir untuk peduli dengan kita. Dia hadir untuk solider dengan kita. Dia hadir untuk tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup dalam keterpurukan? Apakah kita hidup dalam ketidaksanggupan, ketertindasan mental? Disitulah Yesus hadir, menghadirkan kerajaan shalom, damai sejahtera. Itu arti baptisan bagi Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, arti baptisan bagi Yesus itu adalah memperoleh persetujuan dari Bapanya. Untuk apa? Untuk memulai pekerjaannya, untuk memulai pelayanannya, untuk melaksanakan visi misi kerajaan Allah yang akan diberikan kepadanya. Luar biasa. Disinilah Allah memberikan persetujuan kepadanya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa pernyataan ini. Dan Yohanes melihat langit terbuka dan Roh Kudus menyerupai burung merpati hinggap di bahu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, itulah Allah memperlengkapi Yesus melalui Roh Kudus untuk memulai semua pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seandainya kita berada di kerumunan itu, melihat, menyaksikan seperti yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus di Sungai Yordan, maka kita akan heran mendengar suara proklamasi dari sorga oleh Tuhan itu sendiri. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara, kalau kita melihat Yesus sebelum pembaptisan, pada saat dia lahir, malaikat Tuhan sudah memberikan proklamasi kepada dunia ini, mengatakan sebab anak yang dikandung oleh perempuan itu dikandung oleh Roh Kudus. Itu proklamasi yang pertama. Dan ini yang kedua kalinya.
untuk memperteguh bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dan itulah Epifania. Hapapatar, nunga di papatar debata bohina, marhite Kristus. Allah yang menjadi manusia, dia hadir di tengah-tengah kita. Maka untuk mengawali tahun baru 2023 ini, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah arti proklamasi itu bagi umat manusia, bagi saudara, bagi saya? Proklamasi itu adalah artinya untuk mewujudkan, menyatakan keselamatan yang akan diberikan oleh Kristus itu melalui kematiannya. Itulah kehendak Allah yang akan dia wujudkan. Maka kita dulu manusia berdosa yang terancam dengan hukuman maut, dia memberikan dirinya tebusan bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Itu sebabnya arti baptisan bagi kita adalah yang pertama, kita mati dan bangkit bersama Kristus. Arti baptisan yang kedua adalah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang ketiga, arti baptisan itu adalah nama kita tertulis di buku kehidupan. Yang keempat, kita menerima mahkota kehidupan kekal. Amin. Ini dia harus kita pegang erat. Berbeda baptisan kita dengan baptisan yang diterima oleh Yesus. Oleh sebab itu, dalam baptisan Kristus kita sudah mati dan bangkit bersama Dia. Dan inilah menjadi sesuatu kekhususan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita mengawali tahun 2023 ini? Banyak hal yang sedang kita pikirkan, kita rencanakan. Mungkin kita sudah punya komitmen, kita punya janji hati. Apa yang harus aku perbarui, apa yang harus aku rubah pada tahun ini dengan harapan yang lebih baik lagi. Di awal tahun inilah yang menjadi momen yang sangat tepat untuk kita membuat resolusi. Setuju kita? Setuju ya. Saya mau memberikan, terutama ada banyak di sini saya melihat orang-orang muda dan juga kita bahkan orang tua. Apa yang harus kita perbaharui? Kita susun ulang prioritas kita di sepanjang tahun ini jika Tuhan berkenan. Di dalam doa-doa kita, Tuhan beri kami panjang umur untuk mengisi hari-hari kami di tahun ini. Apa yang harus saya perbaharui? Saya mau menyodorkan bagi kita yang pertama adalah pembaharuan tindakan. Bagi orang-orang muda dan bahkan kita pun yang orang tua. Jangan kehilangan arah. Jangan kita kehilangan tujuan hidup. Bagaimana kalau kita dapat membedakan apa bedanya kapal dengan sabut kelapa? Pasti beda lah ya. Pasti beda kan? Itu beda. Kapal berlayar di laut untuk pergi ke pelabuhan yang jelas. Kalau sabut kelapa, ya terombang-ambing, nggak tahu kemana, ya kan? Apakah hidup kita ini seperti sabut kelapa di tengah-tengah dunia ini? Tidak punya tujuan, tidak punya visi misi. Kita harus punya visi misi untuk itu. Kita bangun apa yang harus kita kembangkan lagi. Itu dikatakan entah kamu bertindak atas kehidupan ini atau kehidupan ini yang bertindak atas kamu.
Kalau pilihan pertama seperti kapal yang berlayar dengan arah yang jelas. Tapi kalau pilihan kedua, maka kita akan menyia-nyiakan hidup kita, terutama orang-orang muda. Maka jangan kita terapung-apung atau jangan kita terayun-ayun di samudera hidup ini, di ombak yang tidak tentu arah. Tapi mari kita punya nahkoda yang jelas, pegang nahkoda kita, yaitu Kristus Tuhan. Itu yang pertama, pembaharuan tindakan. Ayo kita ambil tindakan apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Yang kedua, sama, pembaharuan tujuan hidup. Jika kita sudah berkeluarga, Bapak Ibu, suami istri, maaf, jangan pernah lagi kita berpikir mau gonta-ganti pasangan ya. Dunia ini sudah dunia carut marut, dunia yang penuh dengan dosa. Portibina ramun, dijodohi ta asak badia. Keluarga kita sudah mempunyai komitmen, ikatan janji, bahkan di depan altar. Mari kita pegang teguh. Pertahankan keluargamu, pertahankan istrimu, anak-anakmu, suamimu. Jangan karena ada yang lain. Saya tegas mengatakan ini sangat miris. Zaman sekarang bahwa ada banyak keluarga-keluarga Kristen. Padau-dau. Estolu ate, sirang so sirang ninna. Maaflah. Marilah kita jaga hati kita, setialah, mengasihi, ampuni. Apa sih kita berkeluarga ini punya tujuan mau dikemanakan? Ambil tindakan. Sama seperti kita anak-anak muda, kita orang-orang yang bekerja difasilitasi dengan laptop atau komputer. Seandainya kita ingin munculkan huruf A di layar monitor, kita harus jelas mengkliknya kan. Mestinya sudah tahu kita tombol mana yang harus kita klik di keyboard itu. Jadi hanya dengan mempunyai tujuan, maka pilihan tindakan akan menjadi bermanfaat. Kalau Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. 1 Korintus 9 ayat 26 ya. Jadi tindakan selalu mesti berpasangan dengan tujuan. Jadi tadi pembaharuan tindakan, sekarang pembaharuan tujuan. Ini harus tujuan, ini harus berpasangan. Kita punya tindakan karena kita punya tujuan. Ada lagi pembaharuan prinsip. Banyak sekali ya. Apakah juga pembaharuan yang mempunyai tekad. Kita harus punya tekad yang besar pada tahun ini. Bagi anak-anak kami, kalau kita punya tekad, aku tahun ini harus menikah. Tahun ini aku harus sarjana. Tahun ini aku harus bekerja. Tahun ini harus naik jabatanku. Itu tekad. Maka ada banyak persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan. Oleh sebab itu, yang terakhir saya mau katakan adalah pembaharuan karakter. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Harusnya akulah yang engkau baptis. Tapi mengapa engkau datang kepadaku? Lalu apa kata Yesus? Biarlah itu terjadi untuk menggenapkan kehendak Allah. Ada banyak karakter yang harus diubahkan. Kalau kita pernah mendengar ada seorang kontraktor, dia meminta tukang bangunannya untuk membangun sebuah rumah sambil memberikan banyak uang.
dan uang itu lebih dari cukup. Dia katakan, bangunlah rumah sampai selesai. Lalu tukang bangunan itu, dia membangun rumah itu dengan asal-asalan. Ini kan rumah cuma dibangun doang, sisa uang ini dapat aku pergunakan. Lalu setelah rumah itu dibangun, datanglah kontraktor itu. Apakah rumahnya sudah selesai? Sudah, Pak. Oh ya, saya lupa, ini kuncinya, karena rumah itu untuk kamu, katanya. Lalu tukang bangunan itu kaget, bukan main. Waduh, kalau tadinya dia katakan bahwa rumah itu untuk saya, aku akan membangunnya lebih bagus, lebih berkualitas. Ternyata dia membangun dengan asal-asalan. Demikianlah banyaknya orang-orang punya karakter seperti itu. Sonatu diai, sonatu awi, tu halakat doi. Memberikan kualitas yang buruk kepada orang lain. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, kata Paulus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Sekecil apapun itu. Inilah kita melalui baptisan Kristus, baptisan yang sudah kita terima, kita baharui karakter kita. Seorang pemarah menjadi pelembut, orang yang pelit menjadi pemberi, orang yang ramah lebih mengasihani, dan begitu seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, apa yang harus kita tinggalkan dan kita perbaharui di tahun 2023 ini? Atau masihkah ada yang melekat di tahun 2022 terus itu berkembang dalam hidup kita, yang menghampangi kita untuk berkembang, untuk maju? Mungkin karakter kita sendiri tidak bisa melihat orang lain senang. Seperti apa katanya itu, SMS ya. Lalu bagaimana kita mau memotivasi orang lain dalam kehidupan kita? Banyak orang menganut, semoga kita jemaat HKBP Bogor ini enggak memahami seperti pepatah yang mengatakan emena masa igaga ursa ahana masa ba ima naniula. Yang salah pun kita teruskan, yang salah pun kita benarkan. Apa yang dikerjakan orang padahal itu dosa, itu jahat, lalu kita ikut-ikutan. Justru itu yang harus kita singkirkan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya lebih setuju kita diarahkan kepada baptisan yang sudah kita terima sebagai pengaplikasian diri kita dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah dan wakil Tuhan di dunia ini. Sebagai orang tua kita wakil Tuhan di keluarga kita, sebagai pemimpin kita wakil Tuhan di negara ini, di instansi dimanapun kita bekerja. Mari kita pakai itu semua perlengkapan melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Kristus, dan itu diberikan juga kepada kita. Dan marilah kita terima perlengkapan-perlengkapan itu untuk dapat kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya di minggu setelah Epifanias ini kita terus dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan.